Tunjukin biar fair, kok masih bahasa itu yang dipakai. Nanti di pengadilan Bang, pasti ketemu. Di pengadilan ditunjukkan. Pasti. Anda yakin itu? Saya yakin. Yang asli. Sidang perdata lebih Saya dari 4 yakin. kali nggak pernah hadir, nggak pernah hadir mau nunjukin, hadir saja nggak pernah. Kita yang pegang perkaranya, ada Bang Kusnudin juga pegang, nggak pernah hadir prinsipal yang namanya Pak Ya Jokowi. insya Allah hadir, nanti kalau udah hadir narasinya jangan yang lain lagi. Iya. Ya enggak lah. Ya, makanya insya Allah Anda bisa Ditunggu menjawab aja, nggak narasi yang 4 kali nggak hadir tuh dalam sidang Iya. itu, 4 kali perkara itu. Insya Allah besok hadir, Besok ditunggu hadir. aja. Ya. Oke, sampai pada sesi terakhir di Rakyat Bersuara, saya mulai dari Bung Semar, silakan. Ya, ini closing statement. Jadi proses perjalanannya emang cukup panjang ya soal tudingan ijazah palsu ini. Kalau kita ingat dulu di awal-awal rame, banyak juga yang melaporkan, relawan dan lain sebagainya. Yang disampaikan juga oleh Resur dan kawan-kawan, kalau berani Pak Jokowi langsung dong lapor, bukan yang lain. Karena tidak ada standingnya di mata hukum. Lalu pada titik tertentu Pak Jokowi melaporkan, gitu ya. Lalu disampaikan juga dalam prosesnya bahwa kasus ijazah palsu yang akhirnya berproses Pak Jokowi membawa ijazahnya dan lain sebagainya, kalau berani dijadikan tersangka, karena saya yakin tidak akan jadi tersangka, bahkan akan di SP3. Pada titik tertentu jadi tersangka juga, kan begitu ya. Kalau soal keyakinan bahwa nanti juga tidak ada penahanan dan lain sebagainya boleh juga. Dulu juga kan tidak yakin juga akan jadi tersangka. Sekarang yakin tidak ada penahanan, tiba-tiba besok ditahan, beda lagi soalnya. Terus ketika ini berproses secara hukum, lalu disampaikan narasi, mosok masyarakat mengkritisi ijazah malah diproses secara hukum. Jadi tak bolak-balik namanya gitu. Jadi maksud saya apa yang bisa kita pedomi dan pegang kalau misalnya dari titik A ke titik B, titik C selalu berpindah-pindah argumentasinya yang akhirnya kita lihat nanti dalam proses persidangan yang mungkin juga tidak akan lama lagi, mana yang baik dan benar, mana yang asli atau tidak, kita serahkan pada proses peradilan, silakan bertempur di sana, kan begitu ya, supaya ini juga jadi pembelajaran lah. Kalaupun misalnya memang nanti tiba-tiba diputuskan oleh pengadilan bersalah, bahwa ternyata ijazahnya Pak Jokowi asli, pasti ada narasi lagi yang lain. Oh ini karena bagian dari kekuasaan. Nah kita nggak selesai-selesai. Mungkin tadi yang disampaikan oleh teman-teman BEM tadi itu jadinya akhirnya kita menghabiskan energi yang bukan tidak perlu, boleh-boleh saja. Tapi energinya terkuras habis di situ. Sedangkan banyak hal yang sebenarnya butuh energi yang cukup besar dari semua anak bangsa gitu loh. Nah ini mudah-mudahan ini menjadi pengalaman juga dan disiapkan saja semua apa yang bisa di pembuktian dalam proses persidangan dan siapkan mental, hati, batin dan lain sebagainya karena saya sejak awal sudah memprediksi bahwa ini akan pada titik ini dan saya juga sudah memprediksi ke depannya juga akan seperti apa tapi nanti akan saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Bung Rustam menyerahkan kepada pengacara ya. Bang Azam Khan, silakan Bang Azam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma mau mencoba untuk membangun karena ini pasal dan undang-undang yaitu tentang kearsipan yang kebetulan Bonatua juga sudah melakukan itu. Jadi Undang-Undang 43 2009 ada pasal yang mengatur pasal 86 dengan ancaman 10 tahun barang siapa yang menghilangkan, menghapus arsip tentang sejarah itu maka 10 tahun ancamannya dan itu harus terhadap KPU baik di daerah maupun sampai pusat. Jadi itu bahayanya nanti kalau sudah proses itu berjalan ya, Bang Bonatua ya nanti ya. Nah itu, jadi kalau itu ternyata dihilangkan 10 tahun. Selain daripada itu, kalau kita bicara tentang masalah ijazah yang sudah 2022, dulu zaman Kusnudin juga, Bang Kusnudin, kita juga. Nah KIP, ya informasi publik, pasal 18 ayat 2. Pejabat itu wajib jika rakyatnya yang minta identitasnya diberikan. Wajib hukumnya. Ini yang kita lihat sekarang bahwa kenapa
seorang pejabat publik tertinggi, rakyat cuman ingin tahu sampai terjadi proses yang begini. Seandainya dari dulu sudah sederhana ditunjukkan, clear. Gitu loh ya. Karena ini tidak pernah ditunjukkan sampai terjadi proses yang begini. Anda bayangkan 130 saksi, 26 ahli. Padahal KUHP 184 cukup 2 alat bukti. Mau dibuat punyang ini negeri. Dengan begitu banyaknya orang yang diperiksa sampai sejumlah 130. Berarti apa? Logikanya ada kekurang yakinan untuk mencari sehingga muncul pasal-pasal tersebut. Padahal pasal-pasal tersebut itu saya sudah kemarin waktu di TV One sudah bilang kepada Kapolda bahwa Anda tidak pantas dong menyampaikan ini ada edit terhadap Roy Suryo CS atau 8 tersangka. Yang mana yang diedit? Itu dulu yang harus dibuktikan. Dan sudah jelas beberapa pakar-pakar semua menyatakan bagaimana proses perkara ini berjalan. Oh enggak pernah ditunjukin itu aslinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, closing statement nih. Ya, silakan kalau mau jawab juga silakan. Kalau mau dijawab yang ini kan dari kemarin sebenarnya itu saja. Bahwa kemudian pasal 18 itu undang-undang, Bro. Iya, itu aja yang kita bahas. Dari kemarin tunjukin ijazahnya. Kan ada 2 nih yang saya lihat, yang saya perhatikan bahwa ini sebenarnya mau lihat ijazah atau pegang ijazah sih sebenarnya. Ini itunya, Bang Aiman. Ini mau lihat ijazah atau mau pegang ijazah, Bang? Ya dua-duanya setelah dilihat. Oke. Mau pegang. Jadi gini, setelah ditunjukkan, tentu misalnya ini ditunjukkan. Oh ya, ya itu namanya melihat dan memegang gitu loh, Bro. Mau pegang ijazahnya. Bukan. Anda kan menunjukkan ijazah. Biar saya paham dulu nih. Iya, saya kasih pemahaman biar Anda paham gitu loh. Anda kan bilang tadi, apakah ijazah itu Anda cuma mau melihat atau mau megang? Saya bilang kedua-duanya. Oh, dua-duanya mau Iya pegang. dong, kalau sudah ditunjukkan, dipegang dong. Kan begitu? Oh, itu. Ya gimana sih sederhana begini aja bingung ah. Kalau itu mau aslinya atau fotokopinya, Bang? Iya kan? Kan itunya. Anda seperti berpuisi sebenarnya. Bukan. Kan kalau kita. Ya aslinya dong yang diminta. Kalau aslinya mintanya sama Pak Jokowi. Lah ya kenapa harus Anda bicara begitu? Ya? Gak usah, udah gini aja lah statement. Gini Bang, gini sebentar. Aja lah, udah. Ini biar kita luruskan bahwa kemudian kalau mau lihat ijazahnya kan dari kemarin itu sudah ditayangkan sebenarnya di Mabes Polri, ya kan, mau itu fotokopinya katanya, nah minta aslinya. Kalau minta aslinya cuma 1 aslinya. Anda tahu pada saat gelar perkara khusus, Anda tahu di meja itu kosong, nggak ada sama sekali beberapa jenderal yang hadir di situ. Kan sudah dijelasin juga sama ahli Bang justru kemarin. itu namanya tidak gelar ada perkara kewajiban khusus. Itu juga. Kalau tidak ada kewajiban, kenapa kita diundang untuk hadir? Kan itunya. Tidak ada kewajiban penyidik untuk menunjukkan kepada Bapak, itu kan sudah juga kita bicarakan sebenarnya. Jadi ini aja tak bola-balik. Penyembunyian. Jadi saya rasa kenapa sih kalau nunjukin biar fair, kok masih bahasa itu yang dipakai? Nanti di pengadilan, Bang. Pasti ketemu. Di pengadilan ditunjukkan. Ya, pasti. Anda yakin itu? Saya yakin. Yang asli. Sidang perdata lebih dari 4 kali nggak pernah hadir, mau nunjukin, hadir saja nggak pernah. Kita yang pegang perkaranya, ada Bang Kusnudin juga pegang, nggak pernah hadir prinsipalnya namanya Pak Jokowi. Insya Allah hadir. Nanti kalau udah hadir narasinya jangan yang lain lagi. Iya. Ya enggak lah. Anda bisa menjawab narasi yang 4 kali nggak hadir tuh dalam sidang itu, 4 kali perkara itu. Insya Allah besok hadir. Ditunggu aja. Ya. Sabar. Rasa kangennya Abang itu hilang. 11 November 2025 di Rakyat Bersuara, Bung Semar. 11-11 pasti ya. 11-11. Bung Semar, Bung Ade mengatakan bahwa ketika nanti ada pengadilan, Pak Jokowi akan hadir dan menunjukkan ijazah asli. Iya, betul. Ya, betul. Baik. Ini pernyataan penting. Oke, cukup? Baik. Sekarang saya berikan kesempatan pada Bung Bonatua, silakan.
Baik, terima kasih. Banyak jalan menuju ke Roma ya. Jadi banyak pendekatan untuk mengungkap kebenaran. Ya, kemarin kita saksikan di kepolisian ya. Ini pasti mengungkap dalam rangka undang-undang KUHP ya, pidana ya. Tapi saya percaya, saya selaku peneliti, saya akan lebih mengungkap kebenaran dari segi sains. Jadi ikutin saja perjalanan saya selama meneliti dari bagaimana awalnya fotokopi legalisir diserahkan ke KPU sampai dia nanti diarsipkan di ANRI atau di LKD, ya kan? Dan nanti kita di LKD maupun di ANRI itu kita meminta yang namanya fotokopi terlegalisir tapi otentik. Nah, otentik ini sudah lebih-lebih dari asli ya, menurut saya ya. Kenapa? Karena tadi berdasarkan sidang di KIP ya, Komisi Informasi, itu kita datangkan ahli yang namanya arsiparis. Jadi terungkap bahwa setiap LKD, lembaga kearsipan daerah maupun ANRI, ketika menerima dokumen dari KPU, mereka harus melakukan yang namanya autentifikasi. Mereka harus melibatkan ahli-ahli yang kompeten untuk itu, termasuk arsiparis dan para ahli dokumen forensik. Semoga nanti penelitian ini berujung manis, apapun hasilnya, yang pasti kita semua sama-sama mencari kebenaran. Itu saya, Mas. Baik. Terima kasih. Bung Osit, silakan. Baik. Yang dibutuhkan itu bukan banyaknya data atau fakta, tapi relevansi. Jadi tak perlu 700 bukti, 22 saksi, 130 saksi. Asalkan ada bukti yang mengarahkan ijazah itu asli, sebenarnya selesai, ya ini ditunjukkan. Selama ini Saudara Joko Widodo memang menempuh jalan lain. Misalnya ingin meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli dengan menunjukkan Bambang Tri di penjara, Gus Nur di penjara. Apakah hari ini akan berpetisi? Tinggal targetnya. Kalau targetnya ingin menjarakan orang, oh tentu itu bisa menjadi jalan untuk memenjarakan. Tapi kalau targetnya untuk meyakinkan orang tentang keabsahan, keaslian ijazah, saya yakin apa yang terjadi pada kasus Bambang Tri juga akan terrepetisi, di mana publik tidak akan meyakini orang berijazah asli dengan adanya orang di penjara. Dan Bung Boni, saya termasuk tidak setuju hal-hal yang teknis itu tidak penting, karena substansi dan prosedur itu sama-sama penting. Khalifah Ali karramallahu wajhah ketika bersengketa baju zirah dengan seorang Yahudi itu menghadirkan 2 saksi, terpenuhi minimal 2 saksi. Tetapi saksinya itu adalah putranya Hasan dan Husain. Lalu apa yang dilakukan oleh Qadhi Shuraih? Memutuskan bahwa baju zirah itu milik Yahudi dan mengalahkan Imam Ali. Padahal Imam Ali adalah khalifah keempat bahkan. Amirul Mukminin, bersengketa dengan rakyat biasa tapi kalah. Kenapa? Prosedur pembuktian harus benar. Karena di dalam hukum acara Islam, saksi yang masih ada hubungan saudara tidak diterima keterangannya. Nah hari ini soal teknis pasal, enggak, soal teknis ini substansial. Karena dengan memasukkan pasal yang bisa menahan, itu berarti kemerdekaan seorang anak bangsa bisa terenggut. Bung Kosi, saya tadi tidak memperkarakan soal... Dan saya lanjutkan dulu. Saudara silakan saja tanggapi nanti. Ini closing statement. Kamu makin tersesat, saya nggak suka. Nah, saya nggak tersesat, saya punya pandangan sendiri. Nanti kamu... Saudara jangan mengatakan saya tersesat. Silakan berpendapat. Saya mau menyampaikan pendapat. Saudara tunggu. Saudara punya kesempatan. Saya ingin melanjutkan, ini closing statement. Saya berbeda pendapat. Saya berbeda pendapat, saya harus melanjutkan dulu. Menafsir saya secara silakan salah. Anda menafsir saya nanti. Ada giliran saudara. Menafsir saya salah. Pendapat. Maka saya koreksi. Punya pendapat. Supaya boleh lanjut bicara. Nggak bisa. Memberikan saya. Salah menafsir saya. Silakan, itu pendapat saudara. Tidak bisa. Saya harus luruskan. Akan lanjutkan. Oke. Kalau kau benar. Izin moderator. Nanti saya berikan kesempatan. Saya luruskan. Kalau Bung Boni mau saya luruskan pendapat ke saya silakan. Saya lanjutkan. Bukan. Baik, nanti saya berikan gini. Hari ini. Nanti saya berikan kesempatan. Ini problem serius. Karena nanti kan begini. Kalau kita sudah salah menafsir, nanti dijelaskan. Setelahnya Nanti dijelaskan. Silakan. Poin-poinnya dijelaskan.
Nanti saya berikan kesempatan, silakan. Baik, saya lanjutkan. Anda nanti menafsirkan saya salah, saya juga saya biarkan begitu. Begini, lanjutan saya adalah, jadi hari ini jangan menganggap bahwa pemasukan pasal-pasal dianggap sepele. Nanti ini akan menjadi modus operandi, perkaranya sepele tapi dimasukkan pasal bisa menahan. Dan sinilah kedaulatan anak bangsa terenggut. Dan kemudian kalau divonis bebas, apa pertanggungjawabannya nanti saat ditahan? Itu dari sisi prosedur yang pertama berujung kepada kemerdekaan yang terenggut. Yang kedua, janganlah kita kasih hakim itu perkara yang barang busuk. Maksudnya begini, kadangkala hakim itu ingin memvonis bebas. Tetapi karena sudah ditahan lama oleh polisi, oleh jaksa, mau nggak mau memvonis bersalah, setidaknya divonis untuk menutupi masa tahanan sehingga tidak ada kesalahan di polisi dan di jaksa. Kalau divonis bebas, kerjaan kalian apa jaksa, polisi, kenapa menahan? Itu yang terjadi di Edi Mulyadi. Saat ada ungkapan kinayah, majasi, jin buang anak. Ditahan 7 bulan, divonis berapa? 7 bulan, habis itu langsung keluar. Artinya sebenarnya secara substansi hakim ini tahu nggak salah. Biasa, dan hari ini IKN-nya Jokowi memang jadi tempat jin buang anak, mangkrak. Begitu. Hari ini saya hadir itu juga untuk menyampaikan pandangan bahwa tidak bisa meminjam tafsir kekuasaan kemudian ya silakan. Nanti ya ada hakim, nanti kalau ditahan ngomong apa lagi. Enggak, sekarang hari ini justru kami ingin menjadikan seluruh rakyat sebagai qadhi, sebagai hakim. Karena hari ini mohon maaf ada pengadilan tapi kesulitan sekali bagi rakyat untuk mencari keadilan dari lembaga yang namanya peradilan. Justru hari ini rakyat itu butuh ya forum-forum rakyat bersuara. Kenapa? Biarlah rakyat yang menjadi hakim. Mereka yang mengadili. Apakah rakyat kemudian meyakini ijazah itu asli hanya dengan adanya 1, 2, 3, 4 atau 1000 anak bangsa di penjara? Atau sebaliknya? Justru kajian-kajian ilmiah ini ya yang makin meyakinkan rakyat. Soalnya karena sekarang ada 2 hal. Secara hukum, secara politik, ini bicara tentang legacy dan legitimasi. Dan saya juga tidak setuju, tidak sependapat masalah ijazah dianggap sepele. Kalau memang ijazah dianggap sepele, hapus ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, sehingga tidak perlu syarat untuk menjadi presiden atau wakil presiden minimum ijazah SMA sederajat. Bikin aja anak TK bisa nyalon presiden. Anak PAUD bisa jadi presiden. Kalau syarat 169 diuji ke MK diubah bahwa setiap anak PAUD itu boleh menjadi presiden atau wakil presiden, sudah sah Gibran itu jadi wakil presiden. Gak perlu kita persoalkan ijazahnya begitu loh. Jadi jangan mensimplifikasi persoalan seolah ini hanya membelah, menimbulkan apa yang disebut tadi. Problem yang terbesar di dalam diskursus publik. Problem terbesar problem terbesar ini kelamaan Bung Aiman jam 10 ini. Kuasa hukum Jokowi yang menyatakan akan chaos. Chaosnya di mana? Chaos sambal, chaos tomat. Jadi asumsi-asumsi itulah yang alih-alih bisa menenteramkan batin anak bangsa biar rukun kembali, justru menyulut api pembelahan makin besar. Kenapa? Orang berpendapat direpresi, orang meneliti dikriminalisasi. Dan yang paling bahaya, kalau kriminalisasi ya, Mastad itu menggunakan militer, mudah terindra kezolimannya. Karena apa? Militer tidak pakai penyelidikan, penyidikan, langsung hajar gitu. Tapi kalau menggunakan institusi kepolisian, kriminalisasi melalui hukum, itu yang bahaya. Seolah-olah narasinya penegakan hukum, padahal sedang meminjam otoritas hukum dan aparat untuk memenjarakan anak bangsa yang hanya karena berbeda pendapat. Terakhir, kepada para ulama, siapapun, ulama itu menjadi penyambung wahyu, bukan penyambung kekuasaan atau kepentingan. Saya hadir di sini, saya memang karena perintah agama, karena hadis Nabi menyatakan, man ra'a minkum mungkaron fal yughayyiru biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbi, fadzalika at'aful iman. Dan ijazah palsu ini adalah kemungkaran. Kalau memang dibuktikan asli, baru itu ma'ruf. Nah hari ini banyak penentangan. Dan ingat, gara-gara ijazah palsu inilah hutang menumpuk itu menjadi tanggung jawab seluruh rakyat. Karena bisa menjadi syarat seorang presiden. Jadi jangan menganggap apa yang dilakukan oleh Pak Roy dan sebagainya ini adalah masalah yang membuat gaduh. Memang iya kedoliman itu kalau ada kalimat yang benar dianggap gaduh. Memang iya al-batil itu gak suka al-haq datang karena dianggap gaduh. Itu juga dulu yang dituduhkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Itu juga dulu yang dituduhkan kepada Rasulullah Muhammad, tukang gaduh, pemecah belah dan seterusnya. Sekarang kembali saja ke substansi. Ijazahnya asli tidak sih? Kalau memang asli Pak Jokowi, sekali lagi, Pak Jokowi
kabeh mesti ngunduh wohing pakerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya begini, saya harus luruskan ya. Saya tahu kalian sangat bersemangat, tapi saya berharap kalian masuk ke ruang berpikir saya. Ini penting. Ini penting. Silakan nggak apa-apa. Ini karena yang berpikir aja yang bisa paham saya. Dari awal saya katakan, Bung, saya ini akademisi, saya bicara yang substantif, yang teknis, bukan urusan saya. Anda pengacara, itu urusan kamu. Kepolisian yang nanganin, itu institusi penegak hukum, itu urusan mereka. Maka saya nggak mau masuk hal teknis soal isu tema diskusi ini. Saya bicara dari aspek substansi, bahwa demokrasi kita makin sehat karena keragaman pandangan ini diakui. Jadi kalau saudara masalah menafsir saya, saudara akan tersesat. Itu yang saya katakan. Dan saya nggak mau orang menafsir saya keliru, lo dia tersesat, lo dia merasa benar. Nah, maka ini sekaligus closing statement, Bung Eman. Saya tadi kan sudah bilang juga, saya apresiasi Bung Roy CS dengan kehadirannya di ruang publik itu membuat semacam keragaman, pluralisme, opini, gagasan hadir. Tetapi saya kecewa secara personal, kenapa isunya tidak cerdas gitu loh, yang diangkat gitu. Dari perspektif demokrasi ini tidak menyehatkan, itu yang saya bilang. Saya tidak bilang pro atau menentang apa enggak. Saya mengatakan dalam analisis akademis itu begitu. Lalu saudara sebagai pengacara akan memperkarakan soal saya tidak peduli hal teknis, itu urusan saudara sebagai pengacara, tapi saya akademisi, Bung. Mungkin juga akan jadi pengacara karena saya juga lagi sekolah hukum. Nah, jadi dalam konteks berpikir inilah tadi saya mengatakan bahwa demokrasi Indonesia udah maju. Karena ada keragaman macam ini. Dan penegakan hukum itu adalah salah satu indikator kunci untuk kita bisa diakui sebagai demokrasi. Tapi tadi kan saya sudah katakan, kepolisian di sini selalu ada di persimpangan. Ujung dari isu politik macam ini adalah kontroversi. Kalau kepolisian tidak merespons aduan, polisi dianggap tidak bekerja itu. Karena secara fungsional dia tidak bekerja kalau dia nggak respons. Kalau direspons, lalu dianggap polisi bekerja untuk rezim atau kelompok politik. Lalu polisi serba salah, lalu polisi harus apa? Saya kira polisi harus tetap kembali kepada konstitusi, kepada aturan hukum yang ada. Maka kalau proses hukum ini berjalan, maka harus ada akhirnya. Akan seperti apa akhirnya? Kita nggak tahu. Proses hukum yang akan menentukan itu, prosedurnya ada. Teknis itu melibatkan siapa? Penegak hukum dan atribut lain termasuk pengacara. Itulah negara hukum yang sesungguhnya. Demikian dari saya, Bung Aiman. Terima kasih. Terakhir saya dong. Closing. Saya dong closing statement. Nanti setelah Mas Roy, setelah Mas Roy. Oh belum closing sana? Oh belum, iya. Oke. Terima kasih Mas Aiman. Beberapa hari terakhir kita memang sering mendengar istilah-istilah ini membuat gaduh kata Ade tadi. Sebenarnya tidak. Yang membuat gaduh itu adalah orang yang tidak mau menunjukkan kejujuran dan kenegarawanannya. Ya. Dan lagi-lagi karena dia tidak jujur, tidak negarawan, maka selain termul, ada juga Mas Aiman istilahnya kormul. Kormul itu korban Mulyono. Ini kaos lama ini, pernah saya pakai juga di Rakyat Bersuara. Jadi artinya dia kelihatannya sangat menikmati mengorbankan rakyatnya, ya. Jadi kita ini justru menjadi korban daripada Mulyono. Itu yang makanya harus kita lakukan. Tapi Mas Aiman, saya mohon maaf tadi dipesanin Mas Aiman wayangnya jangan panjang-panjang. Tapi karena permintaan terpaksa saya juga hadirkan wayang kita. Bumi goncang-ganjing, rakyat kelap-kelap. Alkisah di negara yang sudah ganti rajanya. Nah, sekarang rajanya ini. Beda. Ini kalau kemarin agak tinggi ini. Saya yang tanggung jawab soal was. Saya yang jawab, rakyat yang nanggung. Itu namanya tanggung jawab. Tapi saya nggak mau. Kalau ada nanti 8 itu angkaku. Kok dipakai digunakan untuk mempidanakan orang 8 orang. Ya, wah sementara itu termol semuanya muncul. Ayo pidana masuk. Wah, ini termol yang dulu pernah di Rakyat Bersuara. Rasah metu ya, nggak usah keluar. Termolnya masih banyak sekali yang mengacau. Dan diantara itu 3 RRT. Nah, gabungan dari RRT. Di sini ada R yang pertama. Di sini ada T.
Setiasuma. Di sini ada juga R yang lain. Hai, ini pakai software Ereksoft. Ini rekayasa. Nah, kami bertiga itu sekarang lagi menghadapi satu proses yang insya Allah akan kita hadapi bersama. Kami tidak gentar, apalagi hanya untuk mengungkap ijazah. Bahkan ijazah ini kamu nggak punya ijazah aja, jangan kayak bapakmu kamu ya, gitu. Jangan biarkan kepalsuan dan ketidaknegaraan itu menutupi Indonesia. Jadi maksulkan saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Bung Aiman. Saat ini kita closing statement. Saya tidak akan banyak closingnya. Sederhana sekali Bung Aiman. Aku kembali ke Adegium Latin. Lex dura sed tamen scripta. Begitulah kejamnya hukum. Namun tetap tertulis. Jadi Bang Roy Suryo dan seluruh teman-teman, selamat untuk menghadapi hari Kamis. Semoga bisa menjawab dan kami doakan sehat selalu apapun keadaannya, mau ditahan ataupun tidak. Amin. Terima kasih Bang Roy Suryo. Oke, baik. Terima kasih Bung Aiman. Sebelum biasanya saya closing dulu baru, tapi sekarang salaman dulu untuk cukup tadi udah sampaikan. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan? Ada. Oh, ada. Oke. Demokrasi singkat aku aja. bantu kamu loh untuk ngomong. Singkat saja. Oke, singkat saja, mungkin hari ini di tengah kondisi yang seperti ini, mungkin mari sama-sama kita berpikir jernih untuk bisa menjaga demokrasi kita. Mari untuk mempercayakan suatu kasus ini kepada hak dan kewajibannya, yaitu instansi hukum, yaitu kepolisian. Mari kita berikan kepada kepolisian untuk bisa bekerja secara transparan, proporsional, dan akuntabel. Mungkin hari ini dengan itu pula, mari kita jaga demokrasi kita di Indonesia ini, karena sah-sah saja ketika kita menyampaikan yang namanya aspirasi. Karena hari ini di tengah keadaan kita di rakyat bersuara, kita sampaikan bahwasannya BEM Nusantara akan terus menjadi mitra strategis, mitra kritis untuk pada pemerintah. Mungkin itu saja. Dan dukung rakyat bersuara. Dan dukung rakyat bersuara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Billahi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selembar ijazah bisa membuat gaduh satu negara, tapi meja peradilan akan menentukan kemana drama ijazah akan bermuara. Kita tunggu sama-sama. Saya Aiman Wicaksono. Sampai jumpa di Rakyat Suara berikutnya. Salam.